Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat rapot dengan basic yang sudah kita miliki dari video-video sebelumnya. Oke, di sini sebuah contoh rapot. Ini nanti kita tarik dari database yang ini. Ini database-nya. Nama, kemudian jurusan, jenis kelamin, kemudian mata pelajaran. Nah, di sini jurusan, kalau misalnya 1, itu jurusannya IPA. Kalau 2 itu IPS. Untuk jenis kelamin, kalau misalnya 1, itu kita lihat di sini laki-laki dan 2 perempuan. Nah, jadi nanti untuk mata pelajaran, kalau misalnya di sini IPS, maka yang di sini dicetak adalah mapel-mapel IPS. Sedangkan kalau jurusannya itu IPA, di sini mapelnya mapel-mapel IPA. Kita coba peragakan. Nah, ini IPA laki-laki, di sini mapelnya mapel IPA semua. Sedangkan kalau misalnya dia IPS, maka di sini mapelnya mapel IPS semua. Itu dia mengambil dari database ini. Kita lihat yang ITMAT 2 Geo, Eko, Sosio, Sejarah 96, 90, 95, 97. Nah, yang ini sama ya. Kita bisa ubah juga yang 1 84, 95, 80, 80. Kita cek sesuai. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita mulai belajar. Pertama, kita buka dulu halaman kosong. Nah, halaman kosong, kita mulai dengan menulis nama, kemudian jurusan, jenis kelamin, kemudian untuk mapel IPA-nya, misalnya fisika, IPS-nya ekonomi. Kemudian IPA-nya lagi kimia, geografi, kemudian biologi, sosio. Dan yang terakhir, matematika, sejarah. Oke, cuma ini yang kita butuhkan. Untuk nama, silakan gunakan nama sendiri. Kemudian jurusan, kita gunakan random aja. Run between, kemudian 1 dan 2. Jenis kelamin juga sama. Untuk mapel, ini yang sama ini kita gunakan copy, paste gitu ya, biar cepat. Nah, untuk untuk fisika ekonomi, ini kan nilainya agak gede nih. Dari misalnya 75 sampai 100 atau sampai 99. Nah, ini kita tarik aja ke samping. Kemudian copy lagi nih ke bawah sekali. Tandai, kemudian sampai di sini tarik ke bawah. Buat aja terserah ke bawah berapa. Sini saya gunakan 72 orang. Nah, setelah itu kita copy lagi, tandai semua dulu, Ctrl A, Ctrl C, baru klik kanan, baru pilih ini, paste spesial value. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita sisipkan satu baris. Klik kanan, kemudian pilih insert. Kita sisipkan angka 1, kemudian 2. 2 itu kita bikin aja sama dengan yang ini, kolom ini, ditambah 1. Kemudian setelah itu kita tarik. Dan kita warnai. Oke, jadi nanti yang akan ditarik itu ini, mulai dari nama, kemudian jurusannya angka 1, 2 ke bawah, yang ini juga 1, 2 ke bawah, dan seterusnya.
Untuk database kita tandai aja dari itmat 1 ini ke bawah. Tekan Ctrl Shift, baru ke bawah, baru ke kanan. Setelah itu kita masuk ke formula. Kemudian kita masuk name manager, baru pilih new. Nah, setelah itu kita ketik aja name-nya dengan data. Kemudian oke. Kita bikin juga untuk jurusan. Jurusan kita punya 1 dan 2. 1 itu tadi IPA, 2 itu IPS. Kemudian kita juga punya jenis kelamin. 1 itu laki-laki, 2-nya perempuan. Oke, untuk jurusan kita tandai juga seperti tadi. Masuk formula, name manager, kemudian ini jurusan. Close, kemudian yang jenis kelamin, name manager, new, jenis kelamin. Oke. Kita sudah punya 3 database. Nanti akan kita gunakan database ini. Oke, selanjutnya kita ke tab baru. Di bagian bawah ini ada tanda plus. Nah, kita masuk ke tab baru. Kita mulai menulis rapot. Kita mulai dengan menulis nama, kemudian jurusan, jenis kelamin. Kemudian kita kecilkan untuk titik 2-nya. Untuk nama kita ambil aja menggunakan data ini, data. Kemudian kita data validasi. Baru yang ini pilih list. Kemudian yang skornya ambil dari sheet 1, mulai dari itmat 1 sampai ke bawah. Kemudian oke. Nah, jadi di sini untuk nama kita tinggal tekan ini. Di sini ada panah ke samping. Nah, di sini ada muncul otomatis. Jadi kita tidak usah mengetik lagi untuk nama. Kemudian jurusan. Jurusan kita ambil dari data ini urutan kedua. Jadi gunanya angka ini tadi untuk melihat urutannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau misalnya jurusan berarti ambil yang 2. Kita mulai. Flow up. Sumbernya nama, kemudian titik koma, data, kemudian 2, baru titik koma 0. Yang muncul angka 1. 1 ini artinya IPA. Supaya di sini itu muncul IPA atau IPS, kita geser aja ini. Kita ketik di sini, ini tabel bantu. Nah, 1 ini kita ngambil dari sumber data. Data itu yang ini. Ini keseluruhan data. Nah, ini jurusan. Ini jenis kelamin. Jadi dari data itu nanti kita kaitkan dengan jurusan. Ini dari data, di sini untuk jurusan. Sama dengan flow up. Kita ambil sumber dari data, ini datanya menunjukkan angka 1 itu untuk jurusannya nanti kita ambil jurusan 2. Kenapa diambil 2? Karena di jurusan ini 1, di kolom kedua itu IPA namanya. Kolom kedua IPS. 1, 2 aja, 1, 2 itu ngambil dari sini. Itu yang 1, 2. IPA itu menamakan angka 1 dan 2 ini. Nah, ini untuk tabel bantu, jadi jurusan ini kita buat sama dengan tabel bantu ini, yang bagian IPA-nya. Selanjutnya yang jenis kelamin dibuat seperti ini juga. Kita lihat dulu jenis kelamin. Jenis kelamin itu 3. Berarti kita gunakan rumusnya sini. Sama dengan flow up. Sumber datanya nama. Kemudian data, diambil dari data.
kemudian urutan 3. Untuk di sini kita gunakan flow up yang ini, titik koma, jenis kelamin. Kemudian urutan 2, tutup kurung. Nah, 2 itu perempuan. Nah, di sini kita tinggal buat sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya kita buat lagi satu untuk mata pelajaran. Nanti mata pelajaran itu tergantung IPA IPS-nya. Berarti kita Ctrl C, copy. Kita bikin di sini, klik kanan, paste spesial, kemudian value, transpose. Oke. Nah, ini masih tergabung fisika, ekonomi, kimia, geografi. Kita pisah nanti dengan menggunakan tandai ke bawah. Kita masuk ke data, kemudian yang ini, text and column, kemudian pilih yang bagian atas, next, kemudian yang ordernya kita isi dengan garis miring, kemudian next, baru finish. Nah, dia akan terpisah antara fisika dan ekonomi. Di sini IPA-nya, ini IPS. Oke, di sini kita tandai semua. Kita masuk ke formula tadi, formula, kemudian name manager, kemudian new. Ini kita isi dengan mapel. Oke. Ada 4 database. Selanjutnya kita ke mapelnya. Nomor, kemudian mapel, kemudian nilai, dan predikat. Untuk mapel ini kita gabung aja ke sini. Ketika home, baru yang ini. Mapelnya ada 4 ya. Mati ini dibuat 4 ke bawah. Dirapihkan dulu. Dibuat tabel. Kopnya dipercantik. Oke, selanjutnya kita isi nama mapelnya. Nanti mapel ini akan membaca jurusan ini. Ini jurusannya IPA, berarti dicetak mapel IPA, berarti yang ini. Jurusan IPA yang dibaca fisika, kimia, biologi, dan matematik. Sedangkan IPS, ekonomi, geo, sosio, dan sejarah. Nah, kalau yang ke samping ini pakai flow up tadi. Sedangkan yang ke bawah ini nanti pakai hello up. Berarti di sini untuk mapelnya kita pakai hello up sama dengan hello up jurusannya, kemudian titik koma mapel, titik koma lagi, mapel pertama berarti di urutan 2, tutup kurung, fisika. Kita lihat ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Mapel kedua itu yang ini. Kalau dia IPA berarti fisika, kalau IPS nanti ekonomi. Nah, berikutnya nanti 3, 4, dan 5. Yang ini tinggal kita tarik aja, tapi jangan lupa yang ininya D5-nya tekan F4 supaya ada dolarnya. Kita tarik aja. Nah, ini masih fisika semua, berarti yang ini belum kita ganti. Ini 2, di berikutnya 3, kimia gitu kan. Bisa juga dengan cara, ini 2 ini kita dapat dari angka 1 di samping ini kita tambahkan dengan 1. Itu 2. Jadi berikutnya, kita tarik aja itu langsung otomatis berubah dia. Ini berarti 2 tambah 1 berarti 3. Di sini yang ketiga, ini yang keempat, kelima. Nah, ini kita sudah punya nama mapel ini akan berubah ngikutin jurusan. Tinggal nanti nilai sama predikat lagi kita isi. Nah, kita lihat kalau jurusannya IPS dia akan mapel IPS.
Kalau jurusannya IPA, di sini akan mapel IPA. Oke, selanjutnya kita ke nilai. Nilai ini kita ambil dari sini. Berarti menggunakan data. Berarti sama dengan flow up yang ini titik koma data titik koma. Nah, data yang keberapa? Kita lihat nilai pertama itu mulai ke 4. Ini 4. Berarti di sini diisi 4 titik koma 0. Fisika untuk ITMA 3 itu 99. ITMA 3 fisikanya 99, sesuai ya. Nah, bisa juga 4 ini kita ubah. Berarti 1 ini ditambah 3. Yang ini ditambah 3. Itu juga 99. Nah, apa gunanya ditambah 3? Jadi kalau kita mau tarik ke bawah, ini dikasih dolar dulu supaya ini tidak geser. Kita tarik ke bawah. Nah, ini secara otomatis sudah sesuai. 99, 86, 89, 76. Kita lihat. 99, 86, 89, 76. Sesuai ya. Oke, tinggal predikat. Predikatnya kita pakai if. Oke, kita ambil dari tabel yang sebelumnya. Nah, yang ini kita taruh di sini aja, samping tabel bantu. Untuk predikat, berarti pakai if. Jika nilai ini, kita lihat di sini 75 ke bawah. Kurang dari sama dengan 75, maka D. Jika ini tuh kurang dari sama dengan yang kedua ini 83, maka C. Jika yang ini itu kurang dari sama dengan yang ketiga ini 92, maka B. Yang terakhir, yang ini langsung aja kita ketik petik 2 A. Baru tutup kurung. Tutup sebanyak kita kali membuka. Bukanya ada 3, berarti tutupnya juga 3. Kemudian enter. Nah, ini 99A, sesuai ya. Predikatnya kita tarik. Kemudian kita tandai semua ke bawah. Bikin rata tengah. Berikutnya tabel bantu, dan ini kita sembunyikan. Caranya tandai dulu. Kemudian di bagian sini klik kanan. Hidden. Oke, ini bisa kita coba ubah namanya. Nanti otomatis berubah. Misalnya di sini diisi lagi passer. Sekian gitu. Baru tandai. Baru ke pack layout, print area, set print area. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.